Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asni Yunelsa, BP 1910551002. Di sini saya akan membahas tentang sebuah materi yang berjudul Customer Service, terkhusus untuk bisnis retail. Nah, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja ke penyampaian materinya. Customer Service. Secara sederhana, customer service itu adalah sebuah layanan yang dihadirkan oleh sebuah perusahaan yang memiliki tugas sebagai sarana konsultasi, pemecahan masalah, serta pusat informasi bagi setiap klien atau pelanggan yang dimilikinya. Fungsi customer service. Meskipun fungsi utamanya adalah layanan terhadap permasalahan dan keluhan pelanggan, sebagai seorang pegawai customer service kita juga harus memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai penerima tamu atau pelanggan. Yang kedua sebagai Customer Relation Office, yang ketiga sebagai komunikator, yang keempat sebagai deskman, dan kelima sebagai salesman. Tapi di bisnis retail, customer service ini bisa jadi atau bisa dibilang sebagai pelayan atau karyawan yang berhubungan langsung dengan konsumen untuk membantu konsumen mencari barang yang dibutuhkan atau mendengarkan keluh kesah konsumen tentang pelayanan yang diberikan oleh suatu bisnis retail. Tugas customer service. Secara umum memang customer service ini bertugas sebagai orang pertama yang berhubungan langsung dengan konsumen. Namun, jika dirincikan lagi, secara umum customer service ini bertugas sebagai memberikan informasi lengkap seputar produk sebuah perusahaan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, calon pelanggan, dan non-pelanggan. Selanjutnya, ada menjaga citra dan nama baik perusahaan dengan memberikan pelayanan yang ramah, sopan, dan profesional. Selanjutnya ada menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan pelanggan. Lalu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan, prosedur, atau aturan yang berlaku di sebuah perusahaan atau bisnis. Selanjutnya ada mengatasi keluhan dan menyelesaikan permasalahan pelanggan agar tetap loyal terhadap suatu bisnis. Selanjutnya ada memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami pelanggan, yang memiliki latar belakang ekonomi dan pendidikan beragam. Yang terakhir ada menjadi perantara pelanggan dan perusahaan dengan cara meneruskan keluhan pelanggan kepada pihak manajemen perusahaan sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang cara kerja customer service. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa cara kerja customer service di dalam sebuah perusahaan atau bisnis. Yang pertama, berpenampilan rapi dan bersih, mengenakan seragam yang ditetapkan perusahaan, dan menampilkan kesan yang memikat konsumen. Selanjutnya ada bersikap percaya diri, akrab dan ramah dalam melayani pelanggan, serta menunjukkan raut wajah yang menarik dan tulus, tidak dibuat-buat. Selanjutnya, saat pelanggan datang, pegawai customer service harus menyapanya lebih dahulu dengan sopan, dengan suara lembut. Selanjutnya, mendengarkan kebutuhan atau keluhan pelanggan dengan sabar, seksama, sopan, kemudian menanggapinya serta membantu menyelesaikan dengan tenang. Memberikan jawaban atau penjelasan dengan bahasa yang jelas dan baik, serta mudah dipahami pelanggan. Bersemangat dan menunjukkan kemampuan dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan yang prima dengan pelanggan. Tidak menyela atau memotong pembicaraan pelanggan dan menghindari kalimat yang bersifat sindiran, teguran, dan menimbulkan perdebatan. Dan yang terakhir yaitu apabila saat itu pelanggan belum dapat dilayani, pegawai customer service meminta maaf dan pengertian pelanggan, jelaskan alasannya dan beritahukan kapan pelanggan akan dilayani. Itu terkhusus untuk bank. Kalau misalnya untuk bisnis retail bisa langsung berbicara kepada konsumen yaitu maaf kalau misalnya pelayanannya kurang baik atau bisa digantikan dengan temannya, seperti itu. Selanjutnya ada keahlian yang harus dimiliki oleh customer service. Yang pertama, sikap sabar dan penuh perhatian.
Yang kedua ada kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga pengetahuan tentang produk dan jasa sebuah bisnis atau tempat dia bekerja. Selanjutnya ada keterampilan berakting. Yang kelima yaitu keterampilan mengelola waktu, kemampuan membaca pelanggan. Selanjutnya keterampilan persuasif. Dan untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang kualitas layanan. Nah, apa sih kualitas layanan? Konsep kualitas ini bersifat relatif, yaitu tergantung dari perspektif yang digunakan untuk menentukan ciri-ciri dan spesifikasi. Pada dasarnya, terdapat 3 orientasi kualitas yang seharusnya konsisten satu dengan yang lain. 3 orientasi tersebut, yang pertama ada persepsi konsumen, yang kedua produk, dan yang ketiga proses. Pada produk berwujud, ketiga orientasi ini hampir selalu dapat dibedakan dengan jelas, tetapi tidak demikian halnya dengan jasa. Konsistensi kualitas suatu jasa untuk ketiga orientasi tersebut dapat menyumbang pada keberhasilan suatu perusahaan, ditinjau dari kepuasan pelanggan, kepuasan karyawan, dan profitabilitas organisasi. Selanjutnya ada materi, dimensi, dan atribut kualitas layanan sesuai aspek bisnis retail. Pada sebuah bisnis retail, penelitian tentang atribut dan kualitas layanan lebih banyak diarahkan dalam konteks persepsi konsumen. Keuntungan strategis melalui layanan pelanggan. Di sini ada 2 keuntungan, yaitu keuntungan kustomisasi dan standarisasi. Ini adalah 2 pendekatan retail yang dapat digunakan untuk mengembangkan suatu layanan pelanggan yang bisa mendukung dan menguntungkan bagi retail. 2 pendekatan tadi, bagaimana keduanya diimplementasikan dengan sukses? Yang pertama yaitu ada pendekatan kustomisasi. Pendekatan kustomisasi mendorong penyedia jasa layanan untuk membuat jasa layanan agar dapat dipertemukan dengan kebutuhan pelanggan pribadi. Pendekatan ini disesuaikan secara khas, mengakibatkan jasa layanan pelanggan diterima secara superior oleh pelanggan. Selanjutnya ada pendekatan standarisasi. Pendekatan standarisasi didasarkan pada penetapan satu rangkaian aturan dan prosedur yang bersifat pasti serta diterapkan secara konsisten dan sama pada masing-masing pelanggan. Selanjutnya ada materi evaluasi kualitas layanan pelanggan. Kapan sih pelanggan itu mengevaluasi? Pelanggan mengevaluasi kualitas layanan retail. Mereka membandingkan persepsi terhadap kualitas layanan dengan harapan. Kebanyakan pelanggan itu mereka menilai suatu bisnis, suatu keberhasilan suatu bisnis itu dengan membandingkan harapan yang ingin mereka capai dengan kualitas yang mereka dapat dari sebuah bisnis. Di sini ada 2 evaluasi. Yang pertama, peran harapan pelanggan. Evaluasi pelanggan dilakukan dengan membandingkan harapan dan persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan retail. Yang kedua, ada jasa layanan yang dirasakan. Pelanggan mengevaluasi kualitas layanan toko, persepsi mereka terhadap penyajian, kinerja, kualitas layanan yang dirasakan. Pada akhirnya, konsumen membandingkan antara layanan yang diharapkan dengan mereka dengan layanan yang secara nyata dialami. Sama seperti tadi, mereka banyak berekspektasi tinggi terhadap bisnis yang mereka atau suatu produk yang dibeli dalam sebuah bisnis dengan apa yang dialami secara nyata pada saat mereka belanja ke dalam sebuah bisnis. Harapan dan persepsi pelanggan. Riset pemasaran dapat digunakan untuk memahami harapan pelanggan dan mutu layanan yang diberikan oleh suatu pedagang retail yang lebih baik. Metode untuk memperoleh informasi ini ada beberapa. Yang pertama ada studi menyeluruh, yang kedua ada menerka kepuasan dengan transaksi individu, yang ketiga ada panel pelanggan dan wawancara, yang keempat saling berinteraksi dengan pelanggan, dan yang terakhir mendengarkan keluhan pelanggan. Selanjutnya ada menentukan layanan baku. Setelah retail mengumpulkan informasi tentang harapan dan persepsi layanan pelanggan, langkah berikutnya yang dilakukan retail adalah menentukan layanan baku untuk prosedur layanan kepada pelanggan selanjutnya. Dengan begitu, sebuah retail tersebut tidak mengalami kesalahan pelayanan yang akan diberikan kepada konsumennya. Selanjutnya ada materi solusi untuk menyelesaikan permasalahan dengan adanya layanan baku. Hal yang sering terjadi adalah retail tidak menetapkan layanan tinggi yang baku, tetapi
di sini kita membahas tentang retail sudah melakukan atau menetapkan layanan baku, tetapi permasalahan timbul dengan adanya layanan baku yang ditetapkan. Untuk itu, ada beberapa pendekatan yang perlu dijalankan retail untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama ada pendekatan inovatif, dan yang kedua menggunakan teknologi. Yang pertama ada pendekatan inovatif. Apa sih pendekatan inovatif ini? Pendekatan inovatif ini adalah menemukan jalan atau cara untuk menyelesaikan permasalahan layanan yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus mengurangi biaya-biaya yang harus ditanggung. Yang kedua, yaitu menggunakan teknologi. Banyak retail yang sedang mengembangkan web di internet yang dapat diakses pelanggan. Dengan begitu, web-web tersebut dapat digunakan oleh konsumen untuk mengetahui bagaimana pelayanan terbaik yang dilakukan oleh sebuah retail. Selanjutnya ada kesesuaian layanan dengan standar. Untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi saat layanan yang diberikan kepada pelanggan dan menyediakan layanan yang lebih standar, retail harus menyiapkan pemberi jasa suatu keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, menyediakan dukungan emosional, dan meningkatkan komunikasi internal serta mengurangi konflik, sekaligus mengusahakan karyawan mempunyai minat dan komitmen untuk melayani pelanggan dengan baik. Nah, materi terakhir yaitu saya mengambil sebuah contoh kasus pelayanan pelanggan yang dilakukan oleh Indomaret terhadap konsumennya. Dalam melayani pelanggan, pegawai Indomaret ini memakai seragam yaitu berwarna biru. Di sini juga mereka bekerja menggunakan dua shift, yaitu shift pertama dan shift kedua. Di sebuah retail itu, di sebuah bisnis Indomaret, mereka mempunyai 6 orang pegawai yang bekerja setiap harinya. Nah, untuk prosedur pelayanan di Indomaret ada beberapa tahapan. Untuk pelayanan dilakukan Indomaret adalah pelayanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan, karena ini merupakan tujuan utama setiap bidang usaha. Tanpa pelanggan, usaha tidak berjalan. Dengan pelayanan yang baik, maka pelanggan akan tertarik dengan bisnis yang kita jalankan. Di sini ada beberapa tahapan prosedur pelayanan pelanggan Indomaret. Yang pertama, pelanggan datang ke Indomaret. Yang kedua, ketika pelanggan datang, pelayan memberikan salam dan senyuman untuk pelanggan. Selanjutnya, pelayan menanyakan apa yang mereka butuhkan atau apa yang konsumen cari. Apabila ada barang-barang promo, maka pelayan akan menawarkan kepada konsumen supaya mereka tahu tentang promo yang sedang terjadi. Selanjutnya, setelah menunjukkan tempat barang yang konsumen cari atau konsumen yang kurang mengetahui lokasi barang yang mereka cari, pelayan memberikan waktu atau memberikan informasi bahwa selanjutnya akan berjalan menuju kasir. Setelah di kasir, pelayan atau pegawai Indomaret menghitung total item atau barang-barang yang dibeli oleh konsumen. Selanjutnya menanyakan apakah ada lagi yang ingin ditambah atau adakah lagi yang ingin dibeli. Dan selanjutnya setelah semuanya selesai, pelayan menerima pembayaran dan menghitung kembalian untuk pelanggan. Selanjutnya pelanggan keluar dari gerai Indomaret. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang customer service pada bisnis retail. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.